Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Berjumpa dan bersua untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dan tentunya tak lupa salawat dan salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada kitab yang kedua, yaitu Kitab Shalah, kitab tentang aturan dan juga perincian terkait tentang ibadah salat, baik dari definisi, hukum, maupun tata cara dari salat tersebut. Nah, bahkan macam-macam dari salat pun kita akan pelajari di kitab salat ini. Pagi hari ini insya Allah kita akan masuk ke bab yang keempat, ya, yaitu tentang syarat dan juga rukun, dan tentunya dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Serta terakhir ada pembahasan hukum orang yang meninggalkan salat. Baik, silakan dibaca. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ar-rabi'u fi syuruti as-salati wa arkaniha wa adilatiha wa adilati zalika wa hukmu tarkiha. Wa hukmu tarikiha, tarik isim fa'il. Taraka yatruku fahuwa tarikun utruk. Nah, Ustaz. Wa hukmu tarikiha Hmm. wa fihi masailu. Al-mas'alatul ula fi adadis salawatil maktubati. Adadas salawatil maktubati Mana khamsun. ada? Kenapa ada? Adadu Ustaz. Adadu salawatil maktubati. Terjemahkan dulu bagian pertama. 6 ya. Wa fihi masailu, dan di dalam bab yang keempat ini terdapat permasalahan. Ya, Permasalahan permasalahan yang pertama itu adalah terkait dengan adat, yaitu yang jumlah salat maktubah, salat wajib. Nah, lanjut. adadus salawatil maktubati khamsun. Wahia Ya, al-fajr adadu as-salawati al-maktubah khamsun. Ada berapa waktu salat wajib itu? Ada 5. Nah, ya. Ada berapa jumlah salat wajib itu? Ada 5. 5. Wahia al-fajru, az-zuhru, wal asru, wal maghribu, wal isya'u. Ini adalah 5 macam salat wajib dalam sehari semalam. Dan tentunya kelima salat ini mujma'un 'alaiha, yang disepakati, dan memang tentu telah disepakati oleh setiap kaum muslimin. Nah, ya. Wa qad dalla 'ala dzalika haditsu Talhata ibni Ubaidillah anna Arabiyan qala. Silakan dilanjutkan coba. Wa qad dalla, diulangi. Waqad dalla ala zalika hadisu Talhata ibni Ubaidillahi an A'rabiyan qala ya Kenapa Rasul. an? Kenapa an? An itu kan hanya masuk ke fiil. An-nas. Arabian itu ada tanwin ya, berarti isim. Berarti an, An-nas. anna ya. Nah.
anna a'rabiyan qala ya Rasulullah madza farada alayya minas salati qala khamsu salawatin fil yaumi wal lailati al hadisu. Ya. Dan dalil yang menunjukkan atas hal tersebut maksudnya 5 waktu sholat tadi, waktu sholat wajib yang menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mengerjakannya dan tidak boleh meninggalkannya adalah hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an anna A'rabiyan ini adalah orang Arab Badui, ya, Arab Badui. Jadi ada istilah A'rab, ada istilah i'rab, ini berbeda. Nah, ya. Arab Badui, kalau i'rab itu ya i'rab perubahan keadaan akhir suatu kata, ya, pembahasan dalam ilmu nahwu. Nah, i'rab. Nah, baik. Apa katanya? Seorang Badui ini, laki-laki Badui ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madza faradallahu alayya minas salah? Salat apa yang Allah wajibkan atasku? Qala, Rasulullah pun menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wa lailah, yaitu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian juga ada hadis Anas radhiyallahu an tentang seorang laki-laki Badui dan ucapannya kepada Nabi, ya, fi qissatir rajuli min ahlil badiyah, gitu. Kemudian wa qauluhu lin nabiyhi, perkataannya kepada Nabi. Nah, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa. Ya, khamsa nih. Kenapa fathah? Maf'ulun bih Ustaz, dari za'ama Ustaz. Lah, maf'ulun bih atau isimnya anna? Oh, nah Ustaz. Isimnya ana Ustaz. Ya, isimnya anna. Ya, 6. Khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Qala sadaqa. Za'ama rasuluka, utusanmu za'ama mengklaim anna alaina, bahwa, ya, anna alaina khamsa salawatin, bahwa kami wajib sholat 5 waktu fi yaumina wa lailatina, dalam sehari semalam. Qala, Nabi pun menjawab, shadaqa, dia benar. Lanjut, bagian kedua. Nah, Ustaz. Al-mas'alatu as-saniyatu ala man tajibu. Ya, kepada siapa nih sholat itu diwajibkan? Silakan. Tajibu alal muslimi al-balighi al-aqili. Ya. Kepada siapa sholat itu diwajibkan? Sholat itu wajib bagi muslim. Muslim ini berarti orang yang beragama Islam, orang yang belum beragama. Maksudnya orang yang keluar dari fitrahnya, berarti dia tidak beragama Islam dalam tanda kutip di sini. Ya kafir, katakanlah demikian. Baik Kristen dengan macam-macamnya, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, dan lain sebagainya, intinya bukanlah muslim, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Gitu. Dan kemudian ketika orang itu sudah muslim, anggaplah dia muslim dari lahir, maka ada syarat yang berikutnya, yaitu balik. Balik itu sudah sampai pada tahap usia yang ditentukan, di mana syariat
diberikan ke pundaknya untuk dia kerjakan atau dia lakukan, berarti dituntut untuk mengerjakan syariat Islam. Nah, ya. Apa tanda-tanda balik? Ihtilam, Ustaz. Nah, Bagi kemudian laki-laki apa lagi? sudah sampai haid bagi yang perempuan, Ustaz. Kemudian Um, ada lagi, Ustaz. Mimpi basah, mimpi. Ihtilam itu tadi mimpi kan? Iya, mimpi. Kemudian Eh, apa tumbuh-tumbuhnya itu, Ustaz? kita Bulu-bulu. merujuk kepada kitab ringkas dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab berjudul Safinatun Najah. Nah, ini kalau bisa kita hafalkan matannya tuh. Pendek. Ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yang makam beliau dari Jakarta. Beliau orang Yaman, orang Hadramaut. Beliau mengatakan di situ alamatul bulughi thalathun, tanda balik ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsata asyrata sanatan lidzakari wal untha. Tanda yang pertama, genap berumur 15 tahun. Lidzakari wal untha, bagi laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? 15 tahun hitungan hijriah. Dan ini merupakan tanda yang tahdidi secara pas. Kalau ada orang belum ihtilam, belum mimpi basah, tapi usianya dalam hitungan hijriah sudah genap 15 tahun, maka langsung saat itu dihukumi balik. Paham ya sampai sini ya? Nah, Jadi tanda genap berumur 15 tahun tanda genap berumur 15 tahun hitungan hijriah ini merupakan tanda yang pas tahdidi atau tahdidi itu. Ketika tidak menjumpai 2 tanda yang tadi antum telah sebutkan. Nah, yang antum telah sebutkan itu tanda takribi, yaitu apa? Khurujul mani atau al-ihtilam, berlaku pada perempuan dan laki-laki. Kata Syekh Salim bin Sumair, al-ihtilamu fi dzakari wal untha litis'i syinin. Nah, keluarnya mani, mimpi basah, katakanlah demikian saat usia 9 tahun. 9 tahun. Ya. Dan ini takribi. 9 tahunnya di sini itu takribi perkiraan. Sehingga jika keluar beberapa hari sebelum genap 9 tahun, maka sudah dianggap balik. Contoh misalkan sekali lagi misalkan, ada orang yang mimpi basahnya di usia 8 tahun, belum pas 9 tahun. Sudah kita hukumi balik belum? Sudah. Gitu. Misalkan kalau ada. Nah, ya. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal haid fil untha litis isinin. Ini juga takribi dari segi hitungan usianya. Bagi perempuan saja haid ya. 9 tahun di sini sifatnya perkiraan takribi, sehingga jika keluar darah haid sebelum genap 9 tahun tetap dianggap haid, ya tentu selama darahnya memang darah haid. Kita lihat dari satu siklus haid, yaitu berapa hari? 14 hari. 16 hari. Nah, gitu ya. Nah, itu tanda-tanda balik. Kalau bisa harus paham juga ya, hafal. Nah, itu tadi. Kalau sudah terpenuhi tanda-tanda balik tadi, maka dihukumilah orang itu balik. Kemudian wajib atasnya untuk sholat. Tapi belum tentu juga, kita lihat ada syarat yang ketiganya, yaitu akil, berakal nih, berakal, nggak gila. Nggak mabok juga, tidak hilang sadar walaupun sesaat.
Ya, nah. Ghairul haid wan nufasa. Dan tentunya juga untuk perempuan ini tentunya tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Karena seorang perempuan muslimah balighah akilah, tapi kalau dia haid dan nifas, maka tidak wajib untuk melaksanakan atau mendirikan sholat yang 5 tadi telah kita baca. Fajar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lanjut. Wa yu'maru biha as-sabi. Nazar. Wa yu'mira biha as-sabiyya idza balagha sab'a sinina wa yudrabu 'alaiha li ashrin li hadisin raf'ul kalami ala salasatin fa dzakara minha wa an Fadzukira minha, maka wa disebutkan diantaranya zukira minha wa an sabiyyi wa anis sabiyyi wa anis sabiyyi hatta yahtalim hatta yahtalima. atau nafsa hatta yahtalima Hmm. wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolatin lisab'i Bisolati tidak bisolatin tanwin karena as-shalah ma'rifat. muru auladakum bisolati lisab'in wadarabu Lisab'in. Wadribu itu fil amr. Kan ada alifnya, hamzah wasal di situ. wadribu wadribu Wadribuhum. wadribuhum alaiha li ashrin Ya, kemudian wafarriku wafarriku. Farraqa yufarriku. Farriku. wafarriku bainahum fil madaji'i Bi fil madaji'i. Nah, terjemahkan. diperintahkan diperintahkan padanya anak jika telah sampai umur 7 tahun dan dipukul atasnya jika berumur 10 tahun. Ya, nah ya. Dipukul di sini tentunya para ulama menjelaskan terkait dipukulnya seorang anak apabila tidak mau mengerjakan atau mendirikan sholat, itu adalah pukulan-pukulan dorbun ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu tentu pukulan-pukulan mendidik. Dan ini betulan pukulan, bukan sekedar motivasi dan diiming-imingi hadiah. Enggak. Dan ini betul-betul pukulan. Ya, betul-betul pukulan. Disabetkah atau diapainkah, tapi intinya yang mendidik tidak sampai menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, apalagi memberikan asar bekas luka di tubuh si anak tersebut. Tidak demikian. Oleh sebab itu, dorbunnya adalah ghairu mubarrih. Nah, ya. Anak itu diperintahkan sholat usia 7 tahun. Kira-kira sudah balik belum kira-kira tuh? Kalau kita ambil dari keumuman, goliban kebanyakan orang, umur 7 tahun belum Belum. balik. Ya. Tetapi pada saat itu, dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz, sudah mulai bisa membedakan mana hal yang baik untuk dirinya dan mana hal buruk untuk dirinya. Walaupun belum semuanya dia peroleh. Tapi setidaknya nalar kognitifnya sudah mulai terbuka dan mulai berkembang saat itu. Maka langsung harus kita perintahkan untuk melaksanakan sholat. Baik dengan cara apapun, mungkin dengan cara mencontohkan, mungkin dengan cara apa langsung diperintahkan dan sebagainya. Nah, ya. Agar kelak nanti pada usia 10 tahun, atau ketika dia sudah balik, dia menyadari betul bahwasanya sholat merupakan kewajiban yang jangan sampai ditinggalkannya. Apalagi ditunda-tunda. Di hadis, hal ini berdasarkan hadis Rufi al-qalam mu'an salasah, pena itu diangkat dari 3 orang. Ya.
Fazakara minha, yang betul zakara, afwan, bukan zukira. Fazakara minha. Nah, ya. Fazakara minha, lalu beliau menyebutkan, bukan disebutkan, tapi beliau menyebutkan minha di antaranya, wa anis sabihi hatta yahtalima, dari anak-anak sampai dia mimpi ihtilam, berarti kan ditandai itu fase balik. Kalau sudah ihtilam berarti langsung balik. Rufi al-qalam itu berarti kan suatu kewajiban, ya. Tidak dikenakan kewajiban dari anak yang belum mimpi basah. Kemudian berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, muru auladakum. Nah, ini sabda Nabi memerintahkan anak yang belum balik untuk melaksanakan sholat. Muru, perintahkanlah auladakum, mana anak kalian. Pakainya aulad loh. Aulad itu mencakup yang laki-laki maupun perempuan. Beda dengan abna sama banat. Kalau abna khusus laki-laki, banat untuk perempuan. Tapi kalau aulad Laki-laki. ini umum, laki-laki dan perempuan aulad itu. Ya, aulad. Bentuk jamak dari walad. Walad. Ya. Ya, nah. Jadi di sini maksudnya adalah yang diperintahkan tentunya adalah untuk anak laki-laki maupun anak perempuan juga sama, ya. Bis sholati lisib'in. Ya, lisab'in. Bis sholati lisab'in. Pada saat umur 7 tahun. Nah, ya. Ketika punya anak umur 7 tahun gak diperintahkan untuk sholat, gak ikut sunnah Nabi berarti. Gitu. Ini hadisnya jelas. Kemudian juga wadribuhum, pukul tuh mereka. Alaiha li ashrin. Pukul mereka tentunya di sini karena meninggalkan sholat. Makanya pakainya ala di situ. Ya. Bedakan huruf jar ala nantinya. Gitu ya. Alaiha-nya kembali kepada as-shalah. Li ashrin. Ketika mereka berumur 10 tahun, dan pukulan di sini adalah ghairu mubarrih tadi, ya. Wa farriqu bainahum fil madaj'i, dan pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka. Ini maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau bisa sudah terpisah tidurnya ketika usia 10 tahun, apalagi ketika mereka sudah balik. Barakallahu fiik. Lanjut. Syarat-syarat sah salat. Yang 3. Nampak. Al-mas'alatu as-salisatu fi syurutiha wa syurutuha tis'atun. Betul, syarat-syarat sah salat itu ada 9. Yang pertama apa? Al-islamu fala tasihu min kafirin libutlani amalihi. Libutlani amalihi, mudhaf ilaihi. Nah, syarat sah salat yang pertama adalah Islam, falatasihu min kafir. Maka enggak sah salat yang dilakukan oleh orang kafir. Linya ta'lil, bermakna ta'lil, ya, karena butlani amalihi, karena batil amalannya. Dia enggak megang kuncinya. Kuncinya Islam dulu tuh. Baik, yang kedua. As-saniyatu al-aqlun. Asyaratul sani, berarti asani. As-sani al-aqlu. Ya. Fala tasihu min majnunin li adami taklifihi. Ini juga nih yang kedua adalah akal. Maka tidak sah dari orang gila karena tidak ada pembebanan atau taklif kepadanya. Yang ketiga. Asyatu asalisu al-bulugh al-bulughu. Ya, Wala balik. wala tajibu ala sobi hatta yablugha. Betul, walakin yu'mar. Walakin yu'maru biha li sab'in Terus wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. ya. Hadisin muru Li aulad hadisi muru. Di hadisi muru auladakum bis salati li sab'in al hadisu. Baik, ya. Yang ketiga adalah balik. Tidak wajib tentunya atas anak-anak sampai dia balik. Akan tetapi tetap diperintahkan ketika si anak berusia 7 tahun. Dan tentunya dipukul kalau meninggalkan sholat ketika usianya 10 tahun. Berdasarkan hadis yang tadi, ya. Nah, keempat. Asyatu ar-rabi'u at-taharatu minal hadasaini.
Toharoh bersuci dari dua hadas, ya, hadas besar, hadas kecil. Ma'al qudrati. Hmm. Ma'al qudrah, apa artinya ma'al qudrah? Kalau mampu, Kalau mampu. ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar, la yaqbalullah salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Yang kelima. Asyaratu al-khamisu dukhulul waqti li salati muaqqatati. Muaqqatati. Hmm. Liqauli ta'ala Liqauli. inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wali Terus. hadisi Jibrila hayna Hina, hina, bukan haina. Hina. hina hina aman nabi Aman Nabiya. sallallahu alaihi wasallam bi salawatil khamsi summa qala ma baina hazaini waqtaini waqtun wala tasihu as-salatu qabla dukhuli waqtuha dukhuli waqtiha Mudhaf qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li uzrin. Ya, yang kelima tentunya yang menjadi syarat sah salat itu adalah masuk waktu untuk salat yang telah ditetapkan berdasarkan firman Allah yang pada dua pertemuan lalu kalau tidak salah telah kita bahas. Dalilnya surah An-Nisa ayat 103, ya kan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang memang telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Kemudian juga berdasarkan hadis Jibril yang mengimami Nabi Muhammad SAW. Amman nabiyya, amma itu artinya mengimami. Nah, Oh. an-nabiyya itu menjadi maf'ul bihnya. Salat 5 waktu. Jibril mengimami Nabi Muhammad SAW. Di mana Jibril pun berkata, ma baina hadzaini al-waqtaini waktun. Waktu yang terletak di antara kedua waktu ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk salat. Dan tentunya falatasihu as-salatu, sehingga tidak sah salat sebelum apa? Masuk waktunya, dan tidak sah juga sesudahnya kecuali karena ada uzur. Kenapa dikatakan karena ada uzur? Ini berlaku terkait dengan syariat apa namanya? Jamak, Jamak. ya, takhir maupun takdim, gitu. Lanjut yang keenam. Asyartu as-sittatu Eh, satrul aurati. kenapa sitatu? Kenapa sitatu? As-sadisu yang keenam. Asyartu as-sadisu satrul aurati ma'al qudrati bisai'in la yasiful basyarata liqaulihi ta'ala ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yuqbalullahu salatan La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Naam, ya. Yang keenam, menutup aurat jika mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Kemudian juga sesuai dengan sabda Nabi, la yaqbalullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat haidin, salatnya perempuan yang balik, maksud di sininya illa bi khimarin, kecuali dengan penutup kepala yang dimaksud dengan khimar, ya, kerudung begitu. Nah, kemudian lanjut. wa Auratul rajul. wa auratil wa Aurat. auratil wa auratil Kenapa aurati? Auratu. ya Ustaz. Wa auratul ri Rajul itu rajuli. mufrad. Kalau rijal di jimnya ada alif. Rajul Ustaz. Wa auratul rajulil balighi ma baina surrati wa rukbati liqauli sallallahu alaihi wasallam li Jabiri
radhiyallahu Jabirin radhiyallahu anhu. Iza Nah, shalaita fi saubin wahidin fa in kana wasi'an faltakhif bihi wa in kana dhayikan fadir fadir bihi. fattazir bihi. Oke. Nah, ya. Aurat laki-laki dewasa, balik ya, adalah bagian tubuh antara lutut dengan pusar. Berdasarkan sabda Nabi kepada Jabir, "Idza shalaita fi saubin wahidin," jika kamu salat dengan satu lembar kain. Nah, fa in kana wasi'an, kalau kain itu lebar wasi'an, faltahif bihi, maka berselimutlah dengannya. Wa in kana dayyiqan, kalau misalkan sempit itu kain, fattazir bihi, maka bersarunglah dengannya. Dan tentunya kita lihat wal aula wal afdol, yang lebih utama, an yaj'ala ala atikihi syai'an minas siyab. Apa artinya? Yang lebih baik dan lebih utama adalah menutupi pundaknya dengan pakaian. Kenapa demikian? Ya, karena li'anna nabiyya naha ar-rajula, karena Nabi Muhammad SAW melarang siapa? Seorang laki-laki untuk melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutupi Pundak. pundaknya, ya. Nahar rajula an yusalliya fi saubi laisa ala atikihi minhu syai'un. Atik itu pundak. Lanjut, wal mar'atu kulluha aurat. Nah, perempuan keseluruhannya itu aurat illa wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan telapak tangannya, illa idza salat. Nah, ya, hanya saja apabila si perempuan tersebut itu salat amamal ajanib, di depan apa namanya, laki-laki asing, ya, di depan laki-laki asing, yaitu laki-laki yang bukan mahramnya, maka tentu dia harus menutup semuanya berdasarkan sabda Nabi, al-mar'atu auratun. Dan ini berlaku pada syariat cadar bagi yang mengambil pendapat tersebut atau mengenakan ya pakaian yang bercadar. Ketika sholat di tempat yang tertutup, maka cadar harus dilepas. Namun kalau misalkan tampak wajahnya dengan laki-laki asing saat melepas cadarnya saat sholat, maka utamanya cadarnya dipakai. Bagi yang mengambil pendapat dengan cadar. Nah, barakallahu fiik. Lanjut, berikutnya. Asyartu as-sab'atu ajtinabu najasati fi badanihi wa sabihi wa buq'atihi. Oke, kita terjemahkan dulu. Yang ketujuh adalah as-sabi'u, ya, menjauhi najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat jika mampu. Berdasarkan firman Allah SWT, wa thiyabaka fatahhir, surah Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tanazzahu anil bauli, bersihkanlah diri kalian dari kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. La ilaha illallah, ya. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan olehnya. Nggak bersih kalau kencing, nggak dicebok. Gitu. Oke, lanjut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li asma'a Li asma'a fi damil haid. yusibu sauba. Nah, betul. Terus tahuttuhu. Tahuttuhu. Summa takhrusu bil ma'i. Summa tandahuhu. Summa tusalli fihi. Ya. Baik. Allah fiik. Dan tentunya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Asma binti Abu Bakar tentang darah haid yang mengenai pakaian. Tahuttuhu, kata Rasulullah, hendaklah kamu mengerik, dikerik. Thumma takrusuhu, kemudian dikucuk-kucuk dengan air, bilma'i dengan air. Thumma tandahuhu, membilasnya. Kemudian membilasnya, thumma tusalli fihi, ya, kemudian sholatlah dengan mengenakan pakaian tersebut. Ya, tentunya juga serta berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat saat orang Arab Badui itu kencing di masjid. Ahriku ala bauli sajlan min ma'in. Siramkanlah pada kencingnya
dengan setimba besar air ya, maka si najis tersebut mengalir dan keluar sehingga tempat itu bersih. Yang kedelapan, Asyartu asaminatu. asaminu. Asaminu. Asyartu asaminu. Istiqbalul kiblati ma'al qudrati. Liqaulihi Oh, ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wali hadisi idza kumtu ila sholati idza kumta kamu, bukan kumtu saya. Ya. Gitu. idza kumta ila sholati fasbigil Fa'asbighi. fa'as Fa'asbighil wudu'a fil amr. Al wudu'a maf'ul bihnya. summa istik istakbil summa istakbil kiblata. Iya, berarti kan litiko isakinain, lamnya di kasroh. Ik, ik, Summa ik, istaqbilil kiblata. istakbil Hmm, kiblata. ya. Terjemahkan tuh. Yang kedelapan adalah menghadap kiblat jika mampu. Nah, ini kan ada kata-kata jika mampu. Nah, ya, karena nanti ada fikih bagaimana sholat di kendaraan yang arahnya nggak tahu kemana itu. Nah, ya, gimana ngarahinnya? Nggak bisa. Kadang belok kanan, kadang belok kiri. Sama juga ketika di pesawat, gitu. Ya, nah, kalau ingin sholat di pesawat untuk menghormati waktu sholat, nah, nanti ada fikihnya tersendiri. Baik. Nah, di sini apa namanya tuh? Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu'a. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kamu berdiri untuk salat maka sempurnakanlah wudu dan kemudian istaqbilal kiblah, kemudian hadapkan diri kalian tuh kepada kiblah. Kiblah kita Ka'bah. Nah, ya. Lanjut yang ke-9 terakhir sebelum Yang kita akhiri. ke-9 asyartu saminatu. Artis As-saminu at-tasi'u, bilangan bertingkat. Al-awwalu asani asalis atas ar-rabi, berusulubah tuh ya. enam Ar-rabi al-khamis as-sadis as-sabi as-samin at-tasi al-ashir. Gitu. Oke, asyartu baca. An-niyatu. atasi'um aniyatu wala taskutu bihalin li hadisi Wala tasqutu bihalin, sebentar dulu ya. Niat dan dia tidak gugur dalam keadaan apapun, dan ini berdasarkan hadisnya Umar radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Oke, lanjut. wa mahaluha alqalbu Ya. Dan wa tempatnya niat itu di hati, betul ini adalah ijma para ulama. Ya, niat itu di hati. Wa haqiqatuha al-azmu ala syai'. Dan hakikat dari niat itu adalah al-azmu ala syai'. Apa al-azmu ala syai'? Yaitu tekad yang kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita melihat Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah tabaraka wa taala dalam kitabnya Kasyifatus Syajah, syarah terhadap matan Safinatun Najah, ya, niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, kata beliau, ya. Qasdu syai' menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan awal dari sesuatu tersebut. Maka langsung mulai kita azamkan di dalam hati, kan matching nih sama yang ada di sini ibarahnya, ya. Tekad hati untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada perkataan wala yushra'u, ya, at-talaffudzu biha. Oke, ya, para ulama yang merincikan apa namanya konsep amaliyah fikih ya di kitab Muyassar, di fikih Muyassar ini memilih pendapat yang tidak sepakat untuk melafazkan niat. Namun di sini tentunya ya kita berikan tanbih dan catatan, adalah satu pembahasan yang kita semua tentu harus saling menghargai para ulama yang apa namanya menulis kitab fikih Muyassar ini memilih pendapat la yushra' at-talaffudzu biha, tapi ternyata di luar
dari para penulis kitab ini, ya para ulama yang lain seperti ulama di dalam mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang lain berbeda dengan pendapat ini, yaitu mensunahkan melafazkan niat. Nah, ya, mensunahkan melafazkan niat di dalam mazhab Syafi'i. Dan mensunahkan melafazkan niat ini maksudnya adalah apa? Untuk membantu orang yang was-was. Untuk membantu orang yang was-was. Sampai kapanpun tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Hatta sekalipun para ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafazkan niat sunnah, mereka tidak mengatakan wajib. Berarti apa? Sah bagi orang yang tidak melafazkan niat. Itu. Kalau memang dia tidak was-was, ya tidak perlu dilafazkan dan itu tidak masalah. Nggak jadi masalah. Ya clear semua pembahasan dan permasalahan. Lanjut lagi. Li'anna nabiyya Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffuz biha wa lam ya yajid lam ya talaffaz. Talaffazo ya talaffazu. Ya talaffaz biha. Nah, ini di antara argumen para ulama yang memilih pendapat la yusyra' at-talaffuzu biha, yang tidak disyariatkan melafazkan niat, di antara argumen karena Nabi Muhammad SAW tidak melafazkan niat. Yes, betul sekali. Ya, Nabi Muhammad tidak melafazkan niat, begitu. Ya. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalika. Dan memang betul para sahabat pun satu pun tidak ada yang melafazkan niat. Namun di sini madhab memberikan kemudahan, ya. Madhab memberikan apa? Kemudahan. Apalagi di niat itu harus adanya ta'yin, penentuan ibadah yang akan kita lakukan. Nah, ya. Maka kalau kita lihat lafaz-lafaz niat itu kan sebetulnya beragam, nggak cuma satu, gitu. Karena kita mungkin belajar dengan niat yang satu, akhirnya kita sampai besar pas dapat yang kontra kita bilang, ya lafaz niatnya satu itu aja dan panjang, ribet kalau itu. Ya, kita nggak ribet itu kalau kita nggak memperribet diri kita. Karena memang wajibnya niat itu di dalam hati tidak dilafazkan dan itu menjadi ijma kesepakatan para ulama seluruhnya. Begitu, ya. Barakallahu fikum. Nah, insya Allah mungkin kita lanjutkan permasalahan yang keempat, yaitu tentang apa namanya rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat, ya. Kemudian juga kita wajib-wajib sholat, lanjut ke wajib-wajib sholat, permasalahan yang kelima, dan seterusnya sampai pembatal-pembatal sholat. Ya. Nah, kalau tidak salah ada 9 bagian atau 9 permasalahan di dalam pembahasan bab yang keempat ini. Baik, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi rumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum.